Polisi tembak polisi. Insiden baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. 5 tembakan Baradae buat 7 luka di tubuh Brigadir J. Tribunnews.com, Jakarta. Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan ada 7 luka di tubuh Brigpol Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Jakarta Selatan. 7 luka di tubuh Brigadir J tersebut akibat 5 tembakan yang dilesatkan Baradae dalam insiden yang terjadi Komplek Polri, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Sebelumnya, Rohani Simajuntak, keluarga Brigadir J, mengatakan saudaranya tersebut tewas dengan 4 luka tembak. 2 luka tembak di dada, 1 luka tembak di tangan, dan 1 luka tembak di leher. Tidak hanya itu, Brigadir J juga mengalami luka diduga akibat senjata tajam di mata, hidung, mulut dan kaki. Sampai saat ini, kita nggak tahu apa permasalahannya Pak, siapa pelakunya. Mereka cuman bilang kalau pelakunya sudah diamankan di Mabes, kata Rohini di rumah duka, Senin, tanggal 12 Juli tahun 2022, dilansir dari tribunjambi.com. Kata Rohani, korban tiba di Jambi, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Saya dan keluarga menyambut mulai dari bandara sampai ke rumah di Bahar, karena waktu itu orang tuanya lagi tidak ada di rumah, katanya. Saat tiba di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun, ibu korban bersikukuh untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Saat itulah, keluarga melihat tubuh korban telah penuh luka. Ya awalnya nggak dibolehin, tapi ibunya bilang mau lihat kondisi anaknya bagaimana, jelasnya. 7 luka di tubuh Brigadir J. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan luka seperti sayatan di tubuh Brigadir J bukan dari senjata tajam. Bukan, luka sayatan senjata tajam, kata Brigjen Ahmad Ramadan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Ramadan mengungkapkan luka sayatan itu berasal dari gesekan proyektil peluru yang dikeluarkan Baradae. Kita bukan lihat tapi penjelasan penyidik soal sayatan adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke Brigadir J, jelasnya. Lanjut Ramadan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi dalam insiden baku tembak tersebut Baradae menembak sebanyak 5 kali. Ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Baradae, kata Ramadan. Ramadan menjelaskan Brigadir J mendapatkan 7 luka tembakan meski Baradae hanya mengeluarkan 5 peluru. Walaupun 5 tembakan ada 1 tembakan yang mengenai tangan kemudian tembus ke badan, jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan itu ada 1 tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh termasuk luka sayatan itu, jelasnya. Ramadan mengungkapkan Baradae tidak mendapat luka apapun akibat baku tembak tersebut. Hal ini karena posisi Baradae yang berada jauh lebih tinggi yakni sejauh 10 hingga 12 meter karena dia berada di lantai 2 rumah Irjen Verdi Sambo saat baku tembak terjadi. Tidak ada terkena tembakan, kan posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung, ucapnya. Lebih lanjut, Baradae menembak Brigadir J sebagai bentuk perlindungan diri dan melindungi istri dari Irjen Verdi Sambo. Hal tersebut dikarenakan Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan senjata terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Karena posisinya ya, siapapun yang mendapat ancaman seperti itu pasti akan melakukan pembelaan gitu. Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motifnya adalah membela diri dan membela ibu, ujarnya. Irjen Verdi Sambo sedang tes PCR. Saat kejadian Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut tak berada di kediamannya. Jadi waktu kejadian penembakan tersebut Pak Sambo, Pak Kadif, tidak ada di rumah tersebut, kata Ramadan. Ia menuturkan bahwa Irjen Verdi Sambo sedang keluar rumah untuk melakukan tes PCR COVID-19 saat insiden penembakan tersebut. Pada saat kejadian, Kadif Propam tidak ada di rumah karena sedang PCR tes, ungkapnya. Lebih lanjut, Ramadan menuturkan bahwa Irjen Verdi Sambo baru mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon istrinya. Seusai itu, dia langsung melihat Brigadir J yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Setelah kejadian, ibu, istri, Sambo menelpon Pak Kadif Propam.
Kemudian datang. Setelah tiba di rumah Pak Kadif Propam menerima telepon dari ibu. Pak Kadif Propam langsung menelpon Polres Jaksel dan Polres Jaksel melakukan olah TKP di rumah beliau, katanya. Sopir istri Kadif Propam, Brigadir J diketahui bertugas menjadi supir istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Jadi melakukan tugas mengamankan tapi dia supir lah gitu. Ya, sopir, ibu, istri Kadif Propam, ujar Ramadan saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Sementara Baradae bertugas sebagai pengawal Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Memang dia bagian dalam penugasan Propam tersebut, semuanya, keduanya staf Propam Mabes Polri. Kalau Barada itu anggota BRIMOB yang di BKO ke sana, tugasnya melakukan pengamanan dan pengawal terhadap Kadif Propam, kata Ramadan. Tribunjambi.com, tribunnews.com, Abdi, Hikman.